Pitagoras lahir pada tahun 570 SM, di Pulau Samos, di daerah Ionia. Ayahnya bernama Mnesarchus, seorang pedagang yang berasal dari Tire. Pitagoras menghabiskan masa kanak-kanaknya di daerah Samos bersama kedua orang tuanya. Pitagoras beruntung dapat memperoleh pendidikan dengan baik. Paling tidak terdapat 3 filsuf yang paling berpengaruh terhadap Pitagoras muda, yaitu Perekides yang digambarkan sebagai guru dari Pitagoras. Kemudian Thales. Thales sangat mempengaruhi minat Pitagoras dalam bidang matematika dan astronomi. Beliau menyarankan Pitagoras untuk pergi ke Mesir untuk mempelajari lebih lanjut bidang ini. Sekitar tahun 535 sebelum Masehi, Pitagoras pergi ke Mesir. Di sana ia mengunjungi banyak kuil dan berdiskusi dengan para imam di kuil tersebut. Pada tahun 525 sebelum Masehi, Cambyses II, Raja Persia Nabespe, menyerang Mesir. Mesir jatuh ke tangan Persia. Banyak tokoh dijadikan tawanan, termasuk Pitagoras. Ia ditawan dan dibawa ke Babilonia. Sekitar tahun 520 sebelum Masehi, Pitagoras mendapatkan kebebasannya dan kembali ke Samos. Sekembalinya di Samos, Pitagoras sempat mempelajari ilmu hukum di Kreta, Krete, dan mendirikan sebuah sekolah yang Nabespe, diberinya nama, semicircle, setengah lingkaran. Kaum Pitagorean sangat berjasa dalam meneruskan pemikiran-pemikiran Pitagoras. Semboyan mereka yang terkenal adalah Autos Epa, Ipse Dixit, dia sendiri yang telah mengatakan demikian. Kaum ini diorganisir menurut aturan-aturan hidup bersama, dan setiap orang wajib menaatinya. Mereka menganggap filsafat dan ilmu pengetahuan sebagai jalan hidup, sarana supaya setiap orang menjadi tahir, sehingga luput dari perpindahan jiwa terus-menerus. Di antara pengikut-pengikut Pitagoras, pada kemudian hari berkembang 2 aliran. Aliran yang pertama disebut Nabespe, akusmatikoi atau akusma sama dengan apa yang telah didengar, peraturan. Mereka mengindahkan penyucian dengan menaati semua peraturan secara seksama. Aliran yang kedua disebut Matematikoi, matesis sama dengan ilmu pengetahuan. Mereka mengutamakan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pasti. Ajaran mistisisme dan numerologi. Menurut Aristoteles, kaum Pitagoreanis menggunakan matematika untuk tujuan mistis dan bukan untuk keperluan sehari-hari. Mereka meyakini bahwa segala sesuatu terdiri dari angka. Angka 1, monad, melambangkan asal mula segala hal. Angka 2, diat, mewakili materi. Angka 3 adalah bilangan ideal, karena memiliki awal, tengah, dan akhir, dan juga merupakan angka terkecil yang jika dijadikan titik dapat membentuk sebuah segitiga, yang dihormati oleh penganut Pitagoreanisme sebagai simbol dewa Apollo. Angka 4 adalah lambang 4 musim dan Nabespe, 4 unsur. Angka 5 adalah lambang pernikahan karena merupakan hasil penjumlahan 2 dan 3. Angka 7 juga dianggap suci karena merupakan jumlah planet yang telah ditemukan pada saat itu, dan jumlah dawai di alat musik lira, dan juga karena ulang tahun Apollo dirayakan pada hari ke-7 setiap bulannya. Mereka meyakini bahwa bilangan ganjil bersifat maskulin, dan bilangan genap bersifat feminin. Angka 10 dianggap sebagai bilangan sempurna, dan kaum Pitagoreanis menghormatinya dengan cara tidak berkumpul dengan jumlah hadirin yang melebihi 10. Ajaran mistisisme dan numerologi. Pitagoras dianggap sebagai perancang tetraktis, yaitu segitiga yang terbuat dari 10 titik. 1 titik di atas, 2 di bawahnya, 3 lagi di bawahnya, dan di paling dasar ada 4. Perhatikan gambar di samping. Kaum Pitagoreanis menganggap tetraktis sebagai simbol mistik yang terpenting. Iamblikos dalam kehidupan Pitagoras menyatakan bahwa tetraktis sangat mengagumkan, dan sangat didewakan oleh mereka yang memahaminya, sampai-sampai murid-murid Pitagoras bersumpah dengan menyebut tetraktis. Pitagoras yang mengatakan pertama kali bahwa alam semesta itu merupakan satu keseluruhan yang teratur, sesuatu yang harmonis seperti dalam musik. Keharmonisan dapat tercapai dengan menggabungkan hal-hal yang berlawanan, seperti terbatas dengan tak terbatas, ganjil dengan genap, satu dengan banyak, laki-laki dengan perempuan, bujur sangkar dengan 4 persegi panjang, diam dengan gerak, lurus dengan bengkok, baik dengan buruk, terang dengan gelap, kanan dengan kiri.
Aliran matematika Pitagoras. Teorema Pitagoras yang dikenal saat ini, Teorema Pitagoras modern, ditafsirkan sebagai relasi panjang dari sisi-sisi segitiga siku-siku. Namun kenyataannya ketika Pitagoras masih hidup, dia menafsirkan bahwa relasi antar luas persegi atau bujur sangkar yang terbentuk di setiap sisi-sisi segitiga siku-siku bahwa jumlah luas bujur sangkar pada kaki sebuah segitiga siku-siku sama dengan luas bujur sangkar di hipotenusa. Berikut merupakan salah satu bukti pembuktian teorema Pitagoras. Dimulai dengan 4 salinan dari segitiga yang kongruen. 3 buah segitiga masing-masing telah diputar 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Masing-masing segitiga memiliki luas sebesar A, B, per 2. Tempatkan keempat segitiga tersebut tanpa rotasi tambahan sehingga membentuk persegi dengan sisi C. Persegi ini memiliki lubang persegi dengan sisi A kurang B. Dapat disimpulkan luasnya A kurang B kuadrat, 2A kali B dari 4 segitiga 4A kali B per 2. Kita mendapatkan C kuadrat sama dengan A kurang B kuadrat tambah 2AB. Sama dengan A kuadrat kurang 2A kali B tambah B kuadrat tambah 2AB. Sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Pembuktian Pitagoras menurut James Garfield. Ada banyak cara untuk membuktikan teorema Pitagoras. Salah satunya pembuktian teorema Pitagoras yang dibuktikan oleh James Abram Garfield. James Abram Garfield merupakan Presiden Amerika Serikat ke-20. Pertama, buat segitiga siku-siku dengan panjang A, B, dan C. Kemudian sisi A dan sisi B berbentuk di suatu garis lurus seperti gambar di samping. Selanjutnya tarik garis sehingga membentuk satu garis. Terbentuklah sebuah trapesium. Luas daerah trapesium ABCD sama dengan luas daerah segitiga penyusunannya. Luas daerah trapesium ABCD sama dengan luas daerah segitiga ADE ditambah luas daerah segitiga BCE ditambah luas daerah segitiga CDE. 1/2 kali A tambah B kali A tambah B sama dengan 1/2 AB ditambah 1/2 AB ditambah 1/2 C kuadrat. 1/2 kali A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan 1/2 kali 2AB ditambah C kuadrat semua ruas dikali 2. A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat sama dengan 2AB ditambah C kuadrat semua ruas dikurang 2AB. A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat kurang 2AB sama dengan 2AB ditambah C kuadrat dikurang 2AB. Maka terdapat hasil yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Terbukti. Diberikan segitiga ABC yang siku-siku di C, kalikan setiap sisi dengan C, lalu bentuk dua segitiga sebangun dengan ABC seperti pada gambar di atas. Dengan perbandingan sisi pada segitiga sebangun akan diperoleh panjang sisi-sisi yang lain pada bangun di samping. Dari konstruksi tersebut jelas, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Bukti sejenis ini terdapat pula dalam beberapa buku dan publikasi, seperti oleh Birkhoff. Bukti dari Leonardo da Vinci. Diberikan segitiga siku-siku ABC, buatlah segitiga JHI kongruen dengan segitiga ABC, maka segi 4 ABHI, JHBC, ADGC, dan EDGF adalah kongruen. Perhatikan gambar di samping. Bukti teorema Pitagoras dilakukan sebagai berikut yaitu luas ADGC ditambah luas EDGF sama dengan luas ABHI ditambah luas JHBC, maka luas ADEFGC sama dengan luas ABCJHI. Kedua bangun memuat dua segitiga yang kongruen dengan segitiga ABC, sehingga luas ADEFGC dikurang 2 kali luas ABC sama dengan luas ABCJHI dikurang 2 kali luas ABC. Dan luas ABED ditambah luas BCGF sama dengan luas ACJI. Pembuktian John Kawamura. Pembuktian ini ditemukan oleh siswa SMA yang dilaporkan oleh Chris Davis guru geometrisnya di Heathrow C School, Auckland, CA. Berikut adalah gambarnya.
Kedua diagonal tegak lurus memiliki panjang C sehingga daerah yang sama dengan C kuadrat per 2 sehingga C kuadrat per 2 sama dengan luas bangun ABCD. Sama dengan luas BCD ditambah luas ABD. Sama dengan A dikali A per 2 ditambah B dikali B per 2. Dan didapatlah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka terbukti. Pembuktian Taotong. Berikut adalah gambarnya. Segitiga ABC dan BED merupakan dua buah segitiga yang kongruen. E pada AB. Luas ABD sama dengan BD dikali AF per 2 sama dengan DE dikali AB per 2. Berdasarkan di atas diperoleh. C dikurang X per 2 sama dengan B dikali B per 2 dikali X sama dengan CF, yang diperoleh dari kesamaan BD dan AC pada segitiga BFC dan ABC. Sehingga didapatlah X sama dengan A kuadrat per 2. Pembuktian dengan dua trapesium yang kongruen. Pembuktian ini ditemukan oleh seorang siswa SMA, Jami de Lemos. Berikut adalah gambarnya. Luas dari trapesium tersebut adalah 2A ditambah 2B per 2 dikali A ditambah B. Di lain pihak, 2 dikali A dikali B per 2 ditambah 2 dikali B dikali A per 2 ditambah 2 dikali C kuadrat per 2. Dari dua persamaan tersebut diperoleh A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Semasa kecil Pitagoras pernah menyusun kerikil dalam bentuk segitiga dengan jumlah kerikil yang berbeda namun berurutan, yaitu 1 sama dengan 1. 1 tambah 2 sama dengan 3. 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. Dengan menjumlahkan dua angka yang bersebelahan akan ditemukan hasil suatu bilangan yang dikuadratkan, yaitu 1 tambah 3 sama dengan 4 dalam kurung 2 dikali 2. 3 tambah 6 sama dengan 9 dalam kurung 3 dikali 3. 6 tambah 10 sama dengan 16 dalam kurung 4 dikali 4. 10 ditambah 5 adalah sama dengan 25 dalam kurung 5 dikali 5. Mainan ini ternyata memicu terjadinya rumus Pitagoras yang terkenal, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. 2. Triple Pitagoras. Triple Pitagoras merupakan tiga buah bilangan yang memenuhi teorema Pitagoras. Misalnya jika teorema Pitagoras dinyatakan dalam A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka A, B, dan C merupakan triple Pitagoras. Beberapa contoh triple Pitagoras yaitu dalam kurung 3, 4, dan 5. Dalam kurung 5, 12, dan 13. Dalam kurung 7, 24, dan 25. Maka cara menentukan bilangan triple Pitagorasnya adalah seperti berikut. Untuk M ganjil, maka M, 1 per 2 dikali dengan M kuadrat kurang 1, dan 1 per 2 dikali dengan M kuadrat kurang 1 merupakan triple Pitagoras. Untuk M genap, maka 2M, M kuadrat dikurang 1 dan M kuadrat ditambah 1 merupakan triple Pitagoras. Diketahui. Triple Pitagoras. 2M, M kuadrat dikurang 1, M kuadrat ditambah 1. Andaikan 2M dan M kuadrat dikurang 1 sebagai sisi siku-sikunya. Ditanya. Buktikan bahwa hipotenusanya adalah M kuadrat ditambah 1. Maka penyelesaiannya. 2M kuadrat ditambah M kuadrat kurang 1 dikuadratkan. Sama dengan 4M kuadrat tambah M pangkat 4 kurang 2M kuadrat tambah 1. Sama dengan M pangkat 4 tambah 2M kuadrat tambah 1. Sama dengan M kuadrat tambah 1 kuadrat. Maka dari penyelesaian tersebut, terbukti. Contoh. Ambil sembarang M, misal M kurang 4. Karena M genap, maka menggunakan formula 2M, M kuadrat kurang 1, M kuadrat tambah 1. Maka setiap M diganti dengan 4, atau substitusikan M sama dengan 4. Maka 2 dikali 4, 4 kuadrat kurang 1, dan 4 kuadrat tambah 1.
sehingga hasilnya menjadi 8, 15, 17. 3. Bilangan irasional. Aliran Pitagoras menemukan bahwa akar 2 itu bukan rasio dari bilangan cacah. Kelompok The Brotherhood of Pythagoreans telah menemukan bilangan irasional. Dimulai dengan segitiga siku-siku sama kaki. Dengan kaki panjang 1, kita dapat membangun segitiga siku-siku di sampingnya, yang hipotenusa panjangnya adalah akar 2, akar 3, akar 4, akar 5, dan seterusnya. Konstruksi ini sering disebut sebagai square root spiral. Bilangan sempurna dan bilangan amicable. Suatu bilangan sempurna adalah suatu bilangan bulat positif. Sebagai contoh, 6, yang mana sama dengan jumlahan faktor sejatinya. Faktor selain bilangan itu sendiri, yaitu bahwa 6 sama dengan 1 plus 2 plus 3. Aliran Pitagoras menemukan suatu rumus yang memberikan bilangan sempurna genap. Suatu pasangan amicable adalah dua bilangan bulat positif, yang mana masing-masing merupakan jumlahan faktor sejati dari yang lain. Iamblichus 300 Masehi menghargai Pitagoras dengan suatu pengetahuan dari pasangan bilangan amicable 220 dan 284. Bilangan amicable merupakan dua bilangan bulat positif, yang mana masing-masing merupakan jumlahan faktor sejati dari yang lain. Contoh, 220 dan 284. Pembagi dari 220 adalah 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110. Bila dijumlahkan, 1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 1 0 plus 1 1 plus 2 0 plus 2 2 plus 4 4 plus 5 5 plus 1 1 0 sama dengan 284. Pembagi dari 284 adalah 1, 2, 4, 71, 141. Bila dijumlahkan 1 plus 2 plus 4 plus 7 1 plus 141 sama dengan 220. Contoh lain bilangan amicable. 1184 dan 1210. 2620 dan 2924. 5020 dan 5564. Tidak semua bilangan bulat positif termasuk ke dalam bilangan amicable. Misalnya 12 dan 16. Pembagi dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6. Bila jumlahkan tidak menghasilkan 16. Pembagi dari 16 adalah 1, 2, 4, 8. Bila dijumlahkan tidak menghasilkan 12. 5. Bilangan figuratif. Jika M adalah suatu bilangan bulat positif, dan T adalah suatu bilangan bulat non-negatif, maka suatu bilangan M ditambah 2 gonal adalah suatu bilangan asli yang berbentuk M dikali T kuadrat dikurang T, lalu dibagi 2 kemudian ditambah T. Beberapa bilangan trigonal yang pertama, atau bilangan segitiga, adalah 0, 1, 3, 6, 10. Beberapa bilangan tetragonal yang pertama, atau bilangan persegi, adalah 0, 1, 4, 9, 16. Beberapa bilangan pentagonal yang pertama atau bilangan segi 5, adalah 0, 1, 5, 12, 20 dan seterusnya. Bilangan-bilangan 1, 3, 6 dan 10 adalah contoh dari bilangan segitiga. Karena masing-masing bilangan ini memiliki jumlah titik yang tersusun sama rata dalam segitiga sama sisi. Berikut adalah contoh gambarnya. Seperti halnya pola 1, 4, 9, 16 yang membentuk persegi. Bilangan tersebut disebut figuratif, karena bilangan tersebut dapat ditunjukkan oleh gambar, figur, yang dibuat dari batu kerikil. Sebagai contoh, bilangan segitiga 10 dapat diperlihatkan dalam bentuk segitiga seperti yang ada pada gambar sebelumnya.
Lihat barisan dari persegi, ditunjukkan oleh diagram batu kerikil. Aliran Pitagoras memperlihatkan bahwa n kuadrat ditambah 2n ditambah 1 sama dengan n ditambah 1 kuadrat dan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah sampai ditambah 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Penyusunan dua bilangan segitiga yang sama bersama-sama untuk membentuk segi 4. Aliran Pitagoras memperlihatkan bahwa kedua bilangan segitiga positif ken adalah alas kali tinggi sama dengan n dikali n ditambah 1. Karena bilangan segitiga positif ken 1 ditambah 2 ditambah sampai tambah n. Maka berakibat bahwa 1 ditambah 2 ditambah sampai ditambah n sama dengan setengah dari n dikali n 1. 6. Rata-rata. Aliran Pitagoras memeriksa rata-rata aritmatika. A tambah B per 2. Rata-rata geometrik akar AB. Rata-rata harmonik 2AB per A tambah B. Dan hubungan antara mereka. 7. Benda padat beraturan, regular solid. Aliran Pitagoras menemukan bidang 12 beraturan. Dan membuktikan bahwa ada 5 polihedra beraturan. Prestasi ini tidak dapat dikalahkan sampai J. Kepler tahun 1571 sampai 1630. Menemukan ada bidang beraturan yang lebih kurang dan lebih besar bintang bidang 12. Berikut adalah gambar dari segi 12 beraturan, segi 4, segi 5, segi 6. Dan bidang beraturan yang lebih besar bintang bidang 12. Geometri Pitagoras. Menurut Kepler, ada dua harta karun dalam geometri. Pertama adalah teorema Pitagoras, dan yang kedua adalah pembagian sebuah garis. Teorema Pitagoras disebut sebagai ukuran emas, dan yang lainnya disebut berlian yang berharga. Jika diberikan garis AC lalu dibagi menjadi 4 bagian sehingga AP banding AC sama dengan PC banding AP, di mana AC adalah bagian yang lebih panjang. Misal, AP sama dengan X dan AC sama dengan A, maka golden section adalah X per A sama dengan A dikurang X per X. Bila kita mengoperasikannya akan menghasilkan persamaan kuadrat X kuadrat AX dikurang A kuadrat. Maka, X sama dengan min 1 ditambah akar 5 per 2 dikali A. Yang dinamakan golden section adalah yang bernilai positif X. Sama dengan min 1 ditambah akar 5 per 2 dikali A. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk pemaparan materi dari kelompok kami. Thank you.